prinsip di dalam membaca firman Tuhan. Matius pasal yang keempat, ayat yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi manusia, kita ini hidup secara jasmani, kita butuh makanan, betul? Saudara, bisa tidak hidup tanpa makan? Tidak bisa. Ya, secara fisik kita butuh yang namanya makanan. Kalau orang kelaparan, saudara, pasti tindakannya aneh-aneh, betul tidak? Saya mempelajari, saya mengamati keadaan dunia secara global. Dunia kita sedang ada dalam masa yang susah, masa resesi, masa kegelapan, saudara. Percaya atau tidak, ya, teknologi semakin berkembang. Tetapi apa yang terjadi di dunia, ini sedang ada dalam masa kegelapan. Kita akan melihat masa-masa yang sukar yang ada di depan kita, saudara. Dan ini bukan nakut-nakutin, tapi ini tertulis di dalam firman Tuhan. Apa yang tertulis itu harus terjadi. Tapi kita akan belajar bahwa Tuhan itu ada buat umatnya. Amin, saudara. Sekalipun ada di tengah-tengah masa sulit, waktu orang Israel ada di Mesir, mereka sedang ngalamin kesulitan, mereka sedang ngalamin masa kegelapan, tapi orang Israel itu ada di tanah Goshen, saudara, dipelihara oleh Tuhan. Ya, nah makanan ini menjadi satu sumber yang penting. Kalau perang, saudara, mau mengalahkan satu musuh, yang seringkali diserang adalah logistiknya. Kalau sumber makanannya habis, maka musuh itu gampang dikalahkan. Betul tidak, saudara? Mungkin dikepung, tidak ada air, ya kan? Satu kali Israel itu dikepung, sehingga dikatakan makanan itu jadi sangat mahal. Bahkan dikatakan, minta maaf, tai binatang pun ada harganya untuk dimakan, saudara. Karena apa? Seringkali di dalam peperangan, iblis itu mau mencuri makanan dalam hidup saudara. Nah, makanan secara fisik kita tahu, kalau orang lagi lapar, pasti buatnya aneh-aneh, betul? Kalau orang lagi lapar, saudara, bisa terjadi tindakan-tindakan kriminal. Sekali lagi, makanan itu bukan cuma secara fisik. Apa yang terjadi di fisik, itu dimulai dari alam roh. Saya percaya bahwa alam roh itu nyata. Kita hidup nih memang secara fisik, kita lihat secara fisik. Tapi sesuatu yang ada di fisik, itu dimulai dari alam roh, saudara, yang tidak kelihatan. Nah di alam roh ini, saudara, saya merasakan sedang terjadi satu kelaparan yang luar biasa. Sedang terjadi satu kelaparan yang luar biasa. Di dalam roh, di dalam jiwa. Banyak orang, bahkan anak-anak Tuhan, saudara, sedang mengalami kelaparan. Karena apa? Perkembangan sosial media yang begitu dahsyat. Orang-orang makan dari sosial media, mencari kepuasan dari sosial media, yang diisi hidupnya dengan sosial media. Tahukah saudara, itu tidak pernah bisa memuaskan hidup seseorang. Itu bukan makanan yang sejati, itu bukan makanan buat jiwa kita. Banyak anak-anak muda mencari kepuasan dari sosial media, mencari rasa penerimaan dari dia melihat apa yang ada di sosial media. Dia merasa kalau di sosial media beritakan seperti ini. Oh, kalau mau diterima, kamu mau dicintai, kamu harus seperti ini. Sehingga dia akan berusaha buat seperti itu. Ketika dia buat seperti itu dan dia tidak mendapatkan penerimaan, likes-nya kurang, mungkin tidak ada orang yang follow dia, akhirnya dia merasa kecewa. Tidak jarang orang yang mulai akhirnya stres dan bunuh diri gara-gara sosial media, saudara. Ada kelaparan yang sedang terjadi. Ada kelaparan yang sedang terjadi di dalam jiwa. Ya, makanya saya rasa ini satu hal yang sangat penting. Firman Tuhan berkata, manusia hidup bukan cuma dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Berarti jawaban atas setiap kelaparan yang terjadi dimulai dari ketika seseorang berjumpa dan makan firman. Amin. Ketika seorang itu bisa makan firman, kenapa dikatakan firman itu seperti makanan? Karena Tuhan tidak ingin kita mendengar firman, kita menikmati firman, itu jadi satu paksaan. Tapi jadi satu kebutuhan. Saudara tahu kebutuhan? Ya, saudara makan ini bukan paksaan. Kalau saudara makan dipaksa, artinya apa? Orang kalau makan mesti dipaksa, artinya dia sedang sakit, betul? Kalau saudara sedang sehat, saudara tidak perlu dipaksa makan, betul? Makan itu tidak perlu dipaksa. Jam makan kampung tengah sudah bunyi. Artinya, saudara sudah mesti cari makan, betul?
Ada yang satu hari makan bisa 2 kali, 3 kali, bahkan ada yang sampai 5 kali. Ya, ada yang bilang early breakfast, late breakfast, ya kan? Ada yang early dinner, late dinner, wah sampai berapa kali saudara. Nah saudara tahu, itu juga menjadi kebutuhan di dalam jiwa kita. Makanya firman Tuhan itulah sebuah makanan. Makanya merenungkan, membaca firman Tuhan, sebenarnya itu jadi satu kebutuhan. Bukan satu tuntutan. Saudara tidak perlu dipaksa, tapi saudara butuh untuk merenungkan. Saudara butuh untuk baca firman. Saudara butuh untuk dapatkan makanan. Sama seperti saudara makan jasmani. Karena itu juga makanan yang dibutuhkan oleh hidup kita. Amin saudara. Ya, di dalam Yesaya pasal 55 ayat yang kedua. Coba. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Ini bicara prioritas kita. Saudara cari kepuasan dari mana nih? Dari roti atau yang lain? Atau media sosial? Atau yang lain saudara? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling, firman Tuhan itu sajian yang paling lesat. Paling lesat, karena apa? Itu makanan. Kalau saudara bisa makan menikmati, ada satu kepuasan yang lebih daripada saudara menikmati makanan yang termahal di dunia. Saudara bisa bayar mahal untuk bayar makanan yang secara fisik. Tapi bagaimana respon kita akan sesuatu yang jauh lebih penting daripada sekedar yang ada di fisik kita. Di dalam spirit dan jiwa kita. Di dalam Yeremia pasal 15. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku apa? Menikmatinya. Supaya kita bisa menikmati firman. Yosua 1 ayat 8 bilang, barang siapa merenungkan firman, dia akan berhasil dan beruntung dalam hidupnya. Amin saudara. Nah ini ya Tuhan kasih buat kita di tengah-tengah situasi yang sulit ini saudara. Di tengah-tengah keadaan yang ada sekarang di dunia. Ya, sebab namamu telah diserukan atasku ya Tuhan Allah semesta alam. Nah saya akan bawa kita lebih lagi. Ya kita setuju bahwa firman Tuhan itu makanan. Kita setuju bahwa firman Tuhan itu menjadi sesuatu yang perlu kita renungkan. Tapi bagaimana cara kita baca firman? Saya akan tunjukkan sama saudara supaya ketika saudara ada di rumah, saudara juga bisa lakukan dengan cara itu sehingga saudara bisa temukan sendiri. Ya, atau saudara dengar firman, saudara bisa tahu mana yang saudara bisa dapatkan makanan yang bergizi, mana yang sebenarnya banyak tulangnya saudara. Mau saudara? Yang pertama, mari kita buka Lukas 24 ayat 25 sampai 27. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Jadi persoalan gereja Tuhan, seringkali hati kita lamban, hati kita susah untuk merespon, karena terlalu banyak distraction, terlalu banyak gangguan-gangguan itu saudara. Dan juga sehingga kita sulit untuk percaya. Ini seringkali yang menjadi halangan buat anak-anak Tuhan, gereja Tuhan. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka, ia ini siapa? Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia ini siapa? Yesus dalam seluruh kitab suci, katakan seluruh. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Saya jelaskan sedikit konteks daripada ayat ini saudara. Jadi ayat ini sebenarnya sedang menjelaskan pada hari kebangkitan itu ada 2 orang murid. Mereka sedang bingung, mereka sedang frustasi. Karena apa saudara? Mereka ini kebingungan karena baru 3 hari yang lalu guru mereka Yesus itu mati di atas kayu salib. Saudara tahu? Mereka itu sangat menaruh pengharapan yang besar sama Yesus. Apa pengharapan mereka? Yesus itu akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Roma. Tiba-tiba Yesus mati dan seperti hilang begitu. Mereka langsung down saudara. Saudara bisa bayangkan mereka dikejar-kejar, dicap orang sekte sesat. Mereka dicap, oh ini orang tidak benar, orang-orang mulai kejar-kejar mereka dihakimi. Mereka dalam keadaan ketakutan dan tiba-tiba hari yang ketiga
Mereka dengar kabar, kubur Yesus kosong. Ada yang bilang itu dicuri sama murid-muridnya, timbul rumors. Mereka semakin ketakutan, mereka semakin bingung. Akhirnya apa? Dua orang ini mereka coba lari keluar dari kota Yerusalem. Mereka mau tinggalkan komunitas. Saudara, seberapa banyak kita juga seringkali dalam hidup ini kita pernah capek ikut Tuhan. Kita pernah lelah ikut Tuhan. Sampai kita mau tinggalkan komunitas. Kita mau tinggalkan gereja. Kita bilang udah kita tidak pelayanan lagi. Udah kita udah capek ikut Tuhan tidak ada perubahan. Kok malah hidupku seperti amburadul. Akhirnya kita mau jauh dari Tuhan. Pernah kita ngalami seperti itu? Dua orang murid ini mereka berusaha lari. Mereka jauh dari Tuhan. Tapi tahukah saudara, kita bisa lari daripada Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia terus mengejar hidup saudara. Amin. Mereka sudah stres, mereka mau lari. Akhirnya apa? Muncullah ayat ini. Mereka bilang Yesus itu mati, kami stres, kami tidak tahu mesti kemana. Lalu Yesus jelaskan ini saudara. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia. Dia ini siapa? Yesus. Di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab Nabi, dia mulai jelaskan tentang dirinya. Saya mau tanya sama saudara, kira-kira lebih mudah mana? Yesus langsung bilang, kok ini beta masih hidup nih, beta bangkit ini. Itu lebih mudah atau dia harus jelaskan satu-satu? Mana lebih mudah menurut saudara? Dia langsung bilang, ini aku. Bukankah jauh lebih mudah, betul? Dia langsung bilang, kalian kenapa muram, kalian kenapa sedih? Ini saya bangkit. Kan lebih mudah, betul? Tapi Yesus tidak bilang itu loh saudara. Yesus malah menjelaskan dirinya yang ada di dalam kitab-kitab Musa dan kitab-kitab para nabi seluruhnya. Jadi saudara, di sini kita bisa tarik satu kesimpulan. Tuhan Yesus, kenapa dia tidak langsung bicara ini aku? Karena apa? Nanti kita bisa bilang pada zaman ini, Tuhan, iya orang-orang zaman dulu kan Tuhan langsung muncul, Tuhan langsung ketemu. Kita kan hari ini tidak bisa lihat Tuhan secara langsung, beda dong, beda. Mereka lebih hebat, kita tidak lihat Tuhan, ya jangan samakan dong. Tuhan tahu itu saudara. Makanya Tuhan itu lebih memilih, dia itu dikenali bukan secara langsung, tapi melalui setiap firman yang ada di dalam Alkitab. Yesus ingin kita itu menjumpai dia bukan secara langsung dapat penglihatan, tetapi melalui setiap firman yang kita dengarkan. Artinya Tuhan Yesus mau bilang bahwa kalau engkau dengar firman, firman itu bukan tentang sejarah saja. Sekalipun di dalamnya ada sejarah. Firman itu bukan tentang motivasi saja. Sekalipun di dalamnya ada motivasi. Firman itu bukan tentang aturan-aturan saja. Sekalipun di dalamnya ada banyak aturan. Tapi yang paling penting ketika saudara baca firman, ketika saudara dengar firman, saudara harus temukan seorang pribadi, namanya siapa? Yesus. Jadi ketika saudara baca firman, ketika saudara dengar firman, saudara tidak dengarkan Yesus diberitakan, saudara tidak sedang dengar firman. Amin. Karena firman itu bukan tentang yang lain. Firman itu bukan tentang sesuatu. Firman itu tentang seorang pribadi. Alkitab kita, isinya itu bukan tentang sesuatu, sekalipun ada banyak sesuatu di dalamnya. Kalau saudara mau sekedar belajar tentang keberanian, saudara mau belajar tentang ketekunan, saudara tidak perlu belajar dari Alkitab, saudara bisa belajar dari pahlawan nasional, betul? Tapi Alkitab kita bukan tentang sesuatu. Alkitab kita tentang seorang pribadi, namanya Yesus Kristus Tuhan. Di dalam Alkitab isinya semuanya tentang seorang pribadi, Allah yang menjadi manusia dan mencintai hidup saudara, mati di atas kayu salib. Saudara kalau sudah temukan ini, sudah temukan satu rahasia
bagaimana membaca firman Tuhan. Kenapa kalau saudara dengar firman, saudara harus ketemu dengan Kristus. Saudara harus ketemu dengan Yesus di dalam firman itu. Ya, yang pertama kita lihat dari kisah ini, Lukas 24. Jadi waktu dua orang murid ini berjalan, mereka sampai ke Emmaus. Emmaus itu jaraknya kurang lebih 7 mil, kurang lebih Kupang Lasiana, saudara. Mereka jalan dalam keadaan capek. Mereka pikir mereka mau stay di Emmaus. Mereka mau stay di sana untuk healing. Lagi stres. Sampai di Emmaus mereka mau stay di sana. Tapi waktu mereka mau sampai di Emmaus, Yesus itu seperti mau berjalan meninggalkan mereka. Mereka langsung bilang, tunggu. Mereka langsung panggil. Ayo tinggal di sini aja, jangan jalan. Akhirnya Yesus, oke lah. Begitu mereka duduk, Yesus langsung bertindak sebagai tuan rumah. Dan suruh baca itu ya. Dia ambil roti, dia memecahkan roti. Waktu dia memecahkan roti, tangannya yang berlubang terlihat. Mereka langsung lihat, itu Yesus. Begitu mereka tahu itu Yesus. Apa yang terjadi? Yesus langsung hilang. Kenapa Yesus hilang? Sekali lagi, ini sebuah tanda. Yesus lebih suka engkau temui bukan secara langsung, tapi di dalam setiap firman yang engkau baca. Amin. Yesus lebih suka engkau jumpai bukan secara langsung, tetapi di dalam setiap firman yang kau dengar. Makanya kalau kau dengar firman, cari di mana Yesus yang diberitakan. Saudara lihat, murid-muridnya langsung bilang gini, makanya tadi waktu kita di jalan, hati kita kenapa berkobar-kobar ya? Hati kita kenapa berkobar-kobar? Tadinya kan kita lesu, kita capek. Tapi kok hati kita jadi berkobar-kobar? Saudara tahu, hati mereka berkobar-kobar, langsung mereka tidak sempat tinggal istirahat, langsung mereka kembali ke Yerusalem. Tadinya mau tinggalkan gereja, mau tinggalkan komunitas. Akhirnya mereka bilang, tidak, kita kembali ke Yerusalem, kita harus kasih tahu. Bayangkan, saudara, mereka jalan PP. Kekuatan dari mana? Kekuatan dari hati yang berkobar-kobar. Saudara mau tahu rahasia hati yang berkobar-kobar? Tidak ada yang lain. Saudara bicara tentang seorang pribadi, temukan Kristus, dengarkan Kristus, maka hati saudara yang lemah, hati saudara yang lesu akan dibuat berkobar-kobar oleh Tuhan. Amin, saudara. Berikutnya, waktu saudara ketemu tentang Yesus di dalam firman, 2 Korintus 3 ayat 18, mari kita buka. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, huruf besar. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Artinya apa, saudara? Waktu engkau ketemu dengan Yesus di dalam firman, maka Roh Kudus itu akan mengubahkan hidupmu menjadi sama seperti apa yang saudara lihat, apa yang saudara dengar. Karena saudara tahu bahwa hari ini, identitas kita hari ini ada di dalam Kristus. Setiap kali engkau ketemu dengan pribadi Kristus, engkau ketemu dengan siapa diri saudara sesungguhnya hari ini. Waktu engkau ketemu dengan siapa dirimu hari ini yang sesungguhnya, Roh Kudus itu akan ubahkan hidupmu dari dalam keluar menjadi seperti apa yang kau percayai. Hari ini kita tidak sedang cari identitas. Hari ini kita tidak sedang menjadi aku akan jadi punya identitas baru. Tidak, hari ini kita sedang memanifestasikan siapa diri kita yang sesungguhnya. Dengan cara apa? Waktu kita tahu siapa diri kita. Bagaimana kita tahu siapa diri kita? Temukan Kristus. Waktu engkau temukan Kristus, engkau temukan siapa dirimu hari ini. Amin. Di dalam perjanjian lama, cermin itu bicara tentang hukum Taurat. Yakobus berkata, cermin itu firman. Tapi dalam perjanjian lama, firman itu adalah hukum Taurat. Tahukah saudara, hukum Taurat itu seperti cermin yang tidak bisa ubah hidup kita. Hukum Taurat itu selalu isinya aturan-aturan yang akan tunjukkan kelemahan dan kebobrokan kita. Semakin kau lihat cermin, semakin kau lihat kelemahanmu. Masalahnya cermin itu tidak bisa ubah hidupmu. Cermin itu engkau memarah dengan dia tidak bisa ubah hidupmu. Betul ya? Kalau engkau lihat cermin semakin lama, yang kau lihat siapa? Tidak mungkin orang lain, betul? Pasti dirimu.
Tetapi hari ini saudara, ketika kita lahir baru, cermin yang kita lihat itu bukan lagi diri kita yang lama. Tapi ketika kita lihat cermin, kita lihat diri kita yang hari ini ada dalam Kristus. Waktu kita temukan Kristus, kita temukan siapa diri kita. Dan saudara tahu, waktu kita lihat siapa diri kita, mungkin hari ini kau sedang mengalami masalah, Tuhan, aku sakit, aku tidak mungkin sembuh. Tapi waktu kau lihat di firman kau temukan Kristus, Kristus bilang, oleh bilur-bilurku aku telah menyembuhkan kau. Mana yang mau kau percayai? Situasimu atau apa kata Tuhan tentang hidupmu? Waktu engkau temukan Kristus, Roh Kudus mau bilang, ayo percaya apa kata Tuhan tentang hidupmu. Dan waktu engkau lihat terus, engkau dengar terus, maka Roh Kudus itu akan membuat engkau mengalami apa yang kau percayai tentang siapa dirimu. Amin saudara. Makanya pentingnya kita ketemu tentang pribadi Kristus dalam setiap apa yang kita dengarkan. Karena Roh Kudus akan bekerja di situ. Mengubah, memanifestasikan siapa diri kita yang hari ini sesungguhnya. Mari kita buka Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Katakan bersama-sama. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Sekali lagi katakan bersama-sama. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ada 3 kali kata bersama-sama. Dulu saya baca ayat ini dengan pengertian, wah, kalau saya tidak menderita bagi Kristus, maka saya tidak akan mengalami kemuliaan, maka saya tidak akan mengalami mahkota, maka saya tidak akan mengalami janji Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidupku. Jadi kekristenan dibangun di atas dasar no pain, no gain. Tidak ada penderitaan, tidak ada kemuliaan. Saudara, kita sering dengar seperti itu. Dulu saya mengerti ayat ini seperti itu, saudara. Sehingga saya mulai bangun diri kita harus menderita. Kalau tidak menderita, maka Tuhan tidak akan sayang sama saya. Saudara, waktu saya merenungkan, setelah saya mengerti tentang kebenaran kasih karunia, membaca Alkitab itu secara lebih, lihat konteksnya tidak sepotong-sepotong. Saya temukan saudara, ada kata bersama-sama. Menurut saudara kalau kata bersama-sama itu waktunya bersamaan tidak? Kalau bersama-sama itu bersama-sama, betul? Saya mau tanya sama saudara, kapan Kristus menderita? Kristus menderita waktu dia naik di atas kayu salib. Dia mati di situ. Bersama-sama dengan kita. Berarti kita di mana? Kita udah lahir belum waktu dia mati? Kok bisa bersama-sama? Kalau saudara mengerti ini, saudara akan bisa tahu Tuhan itu tidak di dalam waktu. Tuhan yang menciptakan waktu. Kita manusia tidak bisa keluar dari waktu. Kita tidak bisa naik mesin waktu mau ke masa depan, ke masa lalu. Tidak bisa. Kita itu di dalam waktu. Tapi Tuhan, Dia yang menciptakan waktu. Ini rahasia yang tersembunyi berabad-abad. Yang tidak seorang pun, bahkan iblis tidak tahu. Tuhan itu punya planning. Jadi waktu dia naik di atas kayu salib, saudara, dia tidak menderita sendirian. Dia tahu di tahun 2000 sekian, ada orang yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan di dalam kemahatauannya, siapa yang menerima dia, itu yang diambil, dibawa ke masa lalu. Mati bersama dia di atas kayu salib. Amin saudara. Jadi setiap kita orang percaya, kita sudah menderita bersama-sama dengan dia. Amin. Kapan itu? Waktu di kayu salib. Yesus mati, kita ikut mati. Tapi kita tidak pakai tubuh kita pakai tubuhnya Yesus. Enak tidak saudara? Kita mati tapi kita tidak pakai tubuh kita pakai tubuhnya Yesus. Dan Yesus perhitungkan kita sudah mati bersama dia. Sehingga kalau kita sudah mati bersama dia, kita juga adalah apa? Ahli waris yang berhak menerima janji-janji Allah bersama-sama dengan dia. Dan juga bukan cuma ahli waris, kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Amin saudara. Sehingga hari ini posisi kita, identitas kita, status kita, kita ada di tempat yang paling mulia. Di sebelah kanan Bapa di sorga. Amin saudara. 2 Petrus, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu. Sebenarnya kita mau ngalamin kasih karunia Tuhan dalam hidup kita berlimpah-limpah.
Saudara tahu kalau saudara ngalamin kasih karunia Tuhan, saudara tidak stres. Karena apa? Saudara bukan berusaha dengan kekuatan saudara sendiri. Kasih karunia itu bicara bukan kekuatanmu, tapi kekuatan Tuhan. Betul? Kalau kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri, kita pasti akan stres. Tapi Tuhan bilang apa? Dia bukan cuma mau kasih kita kasih karunia berlimpah-limpah, tapi juga damai sejahtera. Sebenarnya kita mau punya damai sejahtera berlimpah-limpah. Saya percaya kita semua mau hidup dalam damai sejahtera berlimpah-limpah, betul? Kita tidak mau stres. Stres itu tidak enak, saudara. Orang kalau hidup dalam stres itu depresi tidak enak, saudara. Tuhan tahu itu. Tuhan mau kita hidup dalam kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Tapi bagaimana caranya? Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh apa? Pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Tidak ada yang cara lain, saudara. Kalau saudara mau punya damai sejahtera yang sungguhnya, kalau saudara mau punya kasih karunia berlimpah-limpah dalam hidup saudara, saudara harus temukan Kristus. Ini cara yang Tuhan kasih. Waktu engkau ketemu Kristus di dalam firman, waktu engkau dengar, temukan Kristus dalam firman, kasih karunia Tuhan itu mengalir dalam hidup saudara. Damai sejahteranya mengalir. Amin, saudara. Di dalam perjanjian lama, Kristus itu disembunyikan di dalam kisah-kisah. Ya, perjanjian lama adalah perjanjian baru yang disembunyikan. Perjanjian baru, perjanjian lama yang disingkapkan. Isinya sama. Intinya adalah tentang seorang pribadi. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Jadi ini saudara, konteksnya kisahnya adalah Abraham itu, dia udah dapat anak dari Tuhan di usia yang 100. Kemudian pada saat Ishak itu usianya kurang lebih sekitar 13 tahun, Tuhan itu datang sama Abraham, Bram, persembahkanlah anakmu yang tunggal itu. Abraham itu anaknya ada berapa sih? Kalau 2 kenapa Tuhan bilang anakmu yang tunggal? Loh, anaknya dia kan bukan tunggal, ada 2 kan? Tapi kenapa Tuhan bilang tunggal? Karena Tuhan sedang mau ceritakan tentang dirinya yang mempersembahkan anaknya yang tunggal, yaitu siapa? Yesus Kristus Tuhan. Kalau Abraham tidak jadi mempersembahkan Ishak, Bapa di sorga jadi mempersembahkan Yesus di atas gunung Kalvari. Amin, saudara. Jadi sebenarnya ketika firman Tuhan bilang ambillah anakmu yang tunggal, Tuhan sedang bilang tentang pengorbanan Yesus. Lalu Tuhan berfirman, jangan bunuh anak itu. Waktu Abraham mau bunuh, jadi Ishak itu tipologi daripada Yesus, saudara. Dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya. Jadi saudara, di tempat Abraham itu gunung di tanah Moria. Di tanah Moria itu ada satu tempat yang tinggi, ya di puncaknya itu saudara. Kalau saudara ke Israel, saudara akan dibawa ke tempat Abraham itu mempersembahkan Ishak, saudara. Kalau kita menoleh, saudara, kita akan lihat puncak yang paling tinggi, itu Bukit Golgota. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut di dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Domba jantan ini siapa? Perhatikan dalam Yohanes pasal 8 ayat 56. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku dan ia telah melihatnya. Dan ia, kapan Abraham lihat Yesus? Waktu dia menoleh di puncak gunung itu. Memang domba, tapi dilihat penglihatan Yesus yang sedang disalibkan. Haleluya. Abraham sudah lihat Yesus disalibkan dan dia bersuka cita. Saudara tahu kenapa domba itu harus tersangkut di tanduknya, bukan di badannya. Karena apa? Karena ini menggenapi, Yesus itu anak domba Allah yang tidak bercacat celah. Kalau badannya yang tersangkut, pasti ada goresan, betul? Akhirnya tidak lagi sempurna. Tapi tanduknya yang tersangkut, saudara. Ini menggambarkan apa? Yesus itu tidak pernah bisa dibunuh, dia menyerahkan dirinya. Dan di dalam dirinya tidak ada cacat celah. Dia sebagai anak domba Allah yang menyerahkan hidupnya buat saudara dan saya. Waktu engkau temukan Kristus dalam kisah ini, engkau akan bisa lihat hati Bapa. Kira-kira menurut saudara hati Bapa itu sedih tidak waktu lihat Yesus di atas kayu salib? Sedih. Makanya dia mau Abraham juga rasakan kesedihan itu. Saudara pikir
Tuhan itu maha tahu, jadi dia jalani peristiwa penyalipan itu cuma, ya biasa aja kan, aku udah tahu aku akan mati, aku akan ini. Saudara tahu, waktu Yesus sungguh-sungguh naik di atas kayu salib, dia menjalani bukan, dia sebagai manusia, dia ngalamin itu penderitaan, dia alami itu siksaan, dia alami dosa manusia dimasukkan. Itu tidak gampang saudara. Dan Bapa di sorga sampai memalingkan muka saudara. Yesus sampai berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Untuk beberapa saat, Yesus merasakan keterpisahannya dengan Bapa. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Supaya kita punya satu kepastian bahwa Bapa di sorga tidak akan pernah tinggalkan hidup kita sedetik pun. Waktu Yesus di atas kayu salib ini menggambarkan kalau Bapa saja memberikan yang terbaik yang dia punya, putranya yang tunggal untuk saudara dan saya. Masa dia menahan yang lain? Masa masa depan saudara dia harus tahan? Masa kalau cuma kesembuhan buat tubuhmu dia harus tahan? Masa kalau cuma soal-soal yang lain dia tidak mau kasih? Firman Tuhan berkata, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkannya buat saudara dan saya. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu yang lain bersama-sama dengan dia. Waktu engkau ketemu Kristus di dalam firman Tuhan ini, engkau rasa hatimu, iya ya Tuhan, ada satu kobaran. Aku hari ini datang dengan masalah, tapi aku percaya kok, kalau Bapa saja menyerahkan Yesus yang terbaik, aku percaya kok, aku punya Tuhan yang tidak pernah tinggalkan aku. Kalau Bapa saja sampai menyerahkan yang terbaik yang dia punya, masa aku takut akan masa depanku? Kalau Bapa saja mengorbankan yang terbaik yang dia punya, masa untuk kesembuhan sakit penyakitku dia tidak mau peduli? Saudara berani datang sama Tuhan, betul? Saudara berani berharap sama Tuhan. Karena engkau ketemu dengan pribadi Yesus di dalam firman yang kau baca. Amin. Yang kedua ini saudara, saudara tahu kisah Yusuf? Yusuf itu gambaran daripada Yesus di dalam perjanjian lama. Yusuf dijual dengan harga berapa? 20 keping perak oleh saudara-saudaranya. Ini gambaran apa? Saudara-saudara Yusuf itu gambaran orang Israel. Mereka adalah anak-anak Israel. Yesus dijual dengan harga berapa? 30 keping perak. Yesus ditolak oleh orang Yahudi, orang Israel. Ditolak dia, sehingga apa? Hari ini keselamatan itu bisa sampai pada kita. Yesus ditolak oleh saudara-saudaranya, sehingga apa? Yusuf ditolak oleh saudara-saudaranya, sehingga apa? Mesir diberkati, betul tidak? Saudara tahu, gara-gara Yusuf ada di Mesir, Mesir itu tidak ngalamin resesi loh. Mesir itu ngalami berkat yang luar biasa, ada seorang raja muda di situ. Israel ngalamin resesi. Gara-gara Israel tolak Yesus, hari ini kita bangsa-bangsa lain bisa terima keselamatan. Amin saudara. Tetapi Yusuf akan kembali juga ke Israel. Pada waktu pertemuan pertama, mereka tidak kenal siapa Yusuf. Mereka tolak Yusuf. Yusuf diterima di dunia, ditolak oleh mereka. Bukankah hari ini orang Israel masih tolak Yesus? Tapi mereka bangsa pilihan loh. Mereka masih tolak Yesus karena mereka tidak tahu, mereka tidak mengerti. Tapi nanti akan ada masanya. Akan ada masanya setelah pengangkatan gereja Tuhan. Dan saya percaya waktunya ada di depan kita. Kita tidak tahu kapan. Setelah ini kita sedang menantikan proses gereja Tuhan diangkat. Setelah gereja Tuhan diangkat, perjamuan kawin anak domba. Israel ditinggalkan loh saudara, Israel ditinggalkan. Israel karena mereka tidak percaya Yesus, mereka akan mengalami masa sengsara. Tapi setelah itu saudara, Yesus akan kembali menginjakkan kaki di Yerusalem dan seluruh Israel akan diselamatkan. Saudara tahu, orang Israel akan bertekuk lutut dan mengaku, Yesus engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Sama seperti Yusuf, waktu dia kembali kedua, pertemuan kedua, saudara-saudaranya mengenali dia. Dan saudara-saudaranya juga diberkati. Mereka dibawa semua masuk ke Mesir dan mengalami berkat Tuhan. Amin saudara. Satu lagi terakhir ya, kisah Daud. Saudara tahu Daud itu juga tipologi daripada Kristus waktu dia ngelawan Goliat. Bukankah Goliat tantang? Israel, bangkitkan satu orang, lawan saya. 1 lawan 1. Kalau engkau menang, kami semua akan tunduk.
Kalau saya menang, Israel akan tunduk sama kita. Saudara tahu ini gambaran apa? Satu mewakili semua, betul? Goliat mewakili Filistin, disuruh pilih satu orang mewakili Israel. Bukankah ini gambaran yang indah? Daud itu mewakili Israel. Daud menang, kemenangannya buat siapa? Kemenangannya buat Israel. Hari ini Daud itu adalah gambaran daripada Yesus kita. Yesus yang menang di atas kayu salib dengan cara apa? Di dalam Kejadian pasal 3, bukankah terjadi sebuah permusuhan? Firman Tuhan berkata, benih daripada wanita itu akan menginjak kepala ular. Betul ya saudara? Dan ular akan menggigit tumitnya. Dan kapan kepala ular itu diinjak saudara? Waktu Daud memotong kepala Goliat, saudara tahu, kepala Goliat itu dibawa dan menurut penafsiran dibawa ke bukit yang namanya Golgota. Dan saudara tahu, waktu Yesus mati di atas kayu salib, sebenarnya dia sedang menginjak kepala daripada Goliat. Setan itu, iblis itu dikalahkan, diinjak kepalanya saudara. Yesus yang adalah keturunan Daud mengalahkan Goliat. Daud menang, kemenangannya buat Israel. Yesus menang, kemenangannya buat siapa? Buat saudara dan saya. Amin saudara, amin saudara. Dan saudara tahu Daud itu diikuti oleh ratusan orang yang stres. Waktu dia di Gua Adulam, Daud itu dikejar-kejar saudara. Dikejar-kejar oleh Raja Saul. Kemudian apa? Dia lari ke Gua Adulam, diikuti oleh ratusan orang. Orang bukan orang-orang hebat, orang-orang stres, orang-orang penuh utang, orang-orang penuh masalah. Kalau saudara lagi punya masalah, kira-kira enak ketemu orang yang lagi punya masalah tidak saudara? Kalau saudara lagi punya masalah, ketemu orang yang lagi punya utang, punya masalah, tambah stres saudara. Tapi Daud sudah lihat, orang-orang yang ikut dengan Daud, orang-orang itu diubahkan menjadi pahlawan-pahlawan Daud di Gua Adulam. Tahukah ini gambaran siapa? Daud itu gambaran kepada Kristus. Dia ditolak oleh dunia. Tapi kita orang-orang bermasalah. Kalau kita ikut Yesus, Tuhan akan ubahkan hidup saudara. Dari orang-orang yang kalah menjadi pahlawan-pahlawan yang hebat dan gagah perkasa. Amin saudara.